Ya, cuman ada satu hal yang cukup menarik ingin saya bahas. Itu mereka itu terlalu eksklusif. Gitu ya. Terlalu eksklusif. Mungkin kita perlu mendefinisikan diri dulu apa itu eksklusif. Kemudian setiap kelompok, setiap pergerakan itu pasti ada keeksklusifannya, nggak mungkin tidak. Antum yang kerja di Telkom hari ini, di kantor ini, coba hari Senin sekali-sekali antum pakai baju PLN. Boleh nggak? Antum berdiri upacara, antum sebagai pembina upacara PLN, pakai topi PLN. Kepada semua karyawan Telkom, saya anjurkan hari ini pakai pakaian PLN sekali-kali untuk toleransi. Ini kalau ketahui sama bos Telkom mungkin wah ini cabut, ini nggak benar ini. Berarti ada apa? Ada keeksklusifan. Ada di situ eksklusif yang memang sudah menjadi ya standar seseorang yang nggak boleh tidak. Apalagi masalah partai. Cuman salah tunjuk begini atau begini aja jadi masalah besar tuh. Gini atau gini. Mungkin dia gugup apa gini atau gini nih. Ribut. Tetapi orang-orang yang seperti ini, hati-hati itu dakwah eksklusif. Hati-hati. Dia cuman jari saja jadi masalah. Heboh santero Indonesia. Ini bukan eksklusif namanya. Hah? Apalagi lagi kampanye yang baju warna merah. Supaya toleransi hari ini saya pakai baju warna kuning. Berdiri berkampanye. Wahai saudara-saudara kaum merah, saya hari ini pakai kuning. Bentuk toleransi, ada nggak? Hah? Berarti ada eksklusif di sini. Nah, eksklusif kalian adalah aturan yang kalian buat. Adapun eksklusif yang kita lakukan sesuatu yang datang dari langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'an. Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah Muhammad kepada mereka musyrikin, wahai orang-orang musyrikin, ayo semua kemari kita kepada satu kalimat, kepada satu keeksklusifan. Kalimat tauhid, kalimat suci antara kami dengan kalian, yang kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak menjadikan siapapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Gak boleh hari ini kita sholat di masjid, besok sholat di gereja. Ini eksklusifnya kami, yang datang dari yang menciptakan kalian semuanya, yang datang dari Allah, dari zat yang memberikan rezeki kepada kalian. Ini prinsip agama. Gak boleh warna-warni, gak boleh abu-abu. Tapi ketika yang itu bentuknya bukan perkara yang seseorang tidak perlu eksklusif, insya Allah Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berada di paling depan, insya Allah. Di setiap bencana yang terjadi di Indonesia, siapa yang paling terdepan membantu saudara-saudara muslimin yang jenggot atau non jenggot? Hah? Antum pernah terjun ke tempat bencana? Pernah ya? Yang paling banyak terjun yang jenggot atau non jenggot? Hah? Ada nggak ketika kita membantu mendata kasus yang ada di Palu, saudara-saudara kita muslimin kena bencana di Aceh dulu ketika terjadi gempa di Pidijaya setelah tsunami? Semuanya, mohon maaf ya, semuanya orang berjenggot, semuanya orang jingkrang ke sana. Dari Roja TV, dari Peduli Muslim, dari mana-mana. Semua dari orang-orang yang dianggap eksklusif. Dan nggak pernah kita mendata mana yang non jenggot dan yang jenggot yang dikasih bantuan, nggak ada. Seluruh saudara kita muslimin, kita berhak untuk membantu mereka. Bahkan kalaupun ada orang kafir yang memang membutuhkan bantuan, kita kasih bantuan. Posko Ahlus Sunnah di kota Palu, orang Kristen datang situ minta bantuan, diberikan. Karena di sini nggak ada keeksklusifan kita di sini. Ini adalah sosial kemanusiaan yang harus dibantu siapapun dari kalangan muslimin. Tapi ada perkara-perkara yang kami harus eksklusif di situ. Sebagaimana kalian juga punya eksklusif. Tetapi kalian adalah keuntungan dunia kalian. Adapun kita ada prinsip yang diajarkan oleh pemilik jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Siapa difahami oleh ikhwah? Nah, yang namanya syubhat intinya kalbetil ankabut. Yang namanya syubhat itu seperti sarang laba-laba, lemah. Namun itu akan lemah juga kalau kita tidak belajar. Butuh ilmu, butuh kita semangat terus belajar. Karena syubhat di hadapan kita itu begitu banyak, yang bisa menggiring kita kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.